Mulia Rahman menoleh ke semua orang yang hadir. Rapat ditunda. Butuh 2 kata sederhana ini untuk membuat semua orang keluar dari ruangan. Meskipun orang-orang terkejut akhirnya mengetahui posisi Livia, mereka masih terkejut. Mulia Rahman terkenal karena mengabaikan cucunya. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Apakah karena dia satu-satunya cucu perempuan yang menekuni dunia bisnis? Tak satu pun dari mereka berani menanyai bos menakutkan mereka. Jadi dalam sekejap mata, ruangan itu dibersihkan. Bahkan tim pribadi Farontan juga seperti diusir untuk keluar. Hanya Mulia Rahman, Farontan, dan Livia yang tersisa di ruang kaca. Mereka memiliki waktunya sendiri. Kalau begitu, kakek, aku akan pulang, rapat ini telah selesaikan. Aku ingat kamu belum sarapan atau makan siang. Ini sudah sore, kamu pasti kelaparan. Mulia Rahman dengan cepat mengubah topik diskusi, dan tepat pada waktunya, gemuruh ringan bergema di seluruh ruangan. Perut kecilnya bersenandung bersamaan dengan perkataan kakek Mulia Rahman. Livia bisa merasakan rona merah menjalar dari leher ke pipinya karena perutnya yang keroncongan. Dia memang melewatkan makan malam tadi malam dan pagi ini, dia bahkan tidak sarapan. Tentu saja, perutnya akan meminta makanan, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan malu. Dari semua waktu di dunia, itu harus membiarkan orang lain tahu bahwa dia benar-benar lapar sekarang. Dia sangatlah malu. Farontan menggigit bibir bawahnya untuk menghentikan dirinya dari tersenyum geli. Melihat wanita yang biasanya tenang dan dingin menjadi sangat bingung dengan suara sederhana yang dibuat oleh perutnya yang kecil itu menyenangkan. Dia bahkan merona. Lucunya, saya mengirim SMS ke Pak Sukri untuk membawakan daging sapi rebus favorit Anda dengan telur rebus dari restoran favorit Anda. Itu akan tiba dalam 5 menit. Mulia Rahman menambahkan, dengan sengaja membuat daftar menu untuk membujuknya agar tinggal lebih lama. Setelah mendengar kata favorit, telinga Farontan langsung terangkat. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu Gunawan bahwa dia menginginkan nama restoran itu. Untuk memastikan dia akan selamanya dapat menikmati makanan favoritnya, Farontan bersedia membayar pemiliknya untuk memastikan bahwa Livia dapat menikmati hidangan mereka kapan saja dia mau. Livia membuang muka, matanya menolak untuk bertemu dengan kegembiraan yang terlihat jelas di kedua mata pria itu. Kurasa aku akan tinggal di sini untuk makan siang, dia berkata, akhirnya duduk kembali. Sungguh menyegarkan melihat ekspresi malu dan malu di wajah cucunya. Dia biasanya tabah dan acuh tak acuh. Dan melihatnya akhirnya mengekspresikan emosi normal untuk wanita seusianya sudah cukup untuk menghangatkan dada Mulia Rahman. Tidak butuh waktu lama untuk makanan tiba. Ada berbagai macam hidangan, namun satu-satunya yang menarik minatnya adalah daging sapi rebus khas restoran yang sepertinya hancur pada gigitan pertama. Livia mengabaikan tatapan jelas Farontan saat dia dengan senang hati melahap makanan di depannya. Dia kadang-kadang akan menempatkan lauk pauk yang berbeda ke piring kakeknya, sementara tampak tidak peduli untuk merawat Farontan yang menempatkan lebih banyak daging sapi ke dalam mangkuk nasinya. Seumur hidupnya menjadi seorang konglomerat dan pemegang karisma ketampanan, belum pernah ada wanita yang mengabaikannya. Yang terlihat tidak tergila-gila padanya. Livia sangatlah berbeda dengan wanita-wanita yang ditemuinya. Mulia Rahman menyaksikan percakapan itu dengan geli. Cucu perempuannya benar-benar acuh tak acuh bahwa dia terus mengisi ulang mangkuknya. Dia pura-pura tidak melihatnya. Setelah beberapa saat menyaksikan Farontan menatap Livia dengan sia-sia, tampak seolah-olah dia berharap bahwa dia akan membalas dan meletakkan sesuatu di mangkuknya yang masih kosong. Mulia Rahman memutuskan sudah waktunya untuk berhenti menyiksa bocah malang itu. Demi Tuhan, dia tampak seperti anjing menyedihkan yang ditinggalkan pemiliknya. Bahkan tim asisten pribadinya yang menunggu di luar mulai bersimpati pada bos pekerja keras mereka.
Mulia Rahman tidak tahu apa yang dilakukan Livia untuk tanpa sadar menguasai pemimpin-pemimpin perusahaan terbesar di negara ini, tetapi dia tidak meremehkan kemampuannya. Sengaja mengabaikannya, ingin melarikan diri dari kehadirannya. Dia bertanya-tanya apakah ini yang disebut anak-anak muda, bermain keras untuk mendapatkannya. Ketika Livia meletakkan ikan tanpa tulang di mangkuk kakeknya, dia angkat bicara. "Livi, saya pikir mangkuk Farontan kehilangan beberapa ikan. Tidakkah menurut Anda begitu?" Dia bertanya padanya dalam upaya yang jelas untuk memasukkan Farontan ke dalam percakapan. Mereka adalah mitra bisnis. Dia tidak lupa bagaimana Tantono Enterprise telah menyelamatkan Rahman Corporation ketika dia memutuskan hubungan dengan keluarga Brahmantio. Livia mengerutkan bibirnya saat dia melirik Farontan yang menatapnya dengan ekspresi sedikit berharap. Sejujurnya, dia bingung mengapa dia begitu tertarik padanya. Bukankah pria seperti dia seharusnya memiliki wanita cantik dengan reputasi bintang yang cocok dengannya di sampingnya? Selebriti alis atau pewaris dari keluarga yang kuat akan menjadi pasangan yang lebih baik untuknya. Perlahan, Livia melepaskan tulang ikan dan meletakkannya di piring Farontan. Dia menyaksikan dengan geli saat dia memakan ikan seperti itu adalah hal terbaik di dunia, meskipun dia sengaja memberinya bagian ikan yang paling tidak beraroma. Dia memutuskan lebih baik setidaknya memperlakukannya dengan baik selama waktu makan mereka, jadi dia menyendoki telur kerang kukus ke dalam mangkuknya. Farontan dengan penuh syukur menerimanya dengan senyum cerah. "Bagaimana kamu tahu aku suka telur kerang kukus, Livi?" Dia bertanya padanya, nadanya ringan dan lapang. "Aku tidak bermaksud, dan aku tidak tahu. Kamu terlalu berlebihan, ini hanya kebetulan saja." Dia bergumam, memalingkan muka dari matanya yang menekan. Livia menyuapkannya telur kerang kukus yang mana terdapat campuran udang yang dipotong kecil-kecil yang terlihat tampak lezat. Tatapannya tidak pernah meninggalkannya selama makan dan dia harus terus memeriksa apakah ada nasi yang menempel di wajahnya. Setelah makan bersama, Livia bersiap untuk pergi. Kali ini, dia tidak akan dibujuk untuk tinggal lebih lama lagi. Dia tidak ingin tinggal di kantor untuk membahas proposal. "Kakek, aku harap kamu tidak melanggar janji kita." Dia mengingatkannya, mengambil dompetnya. Mulia Rahman tersenyum pada cucunya yang ragu. Janjinya adalah dia tidak akan diseret kembali ke kantor setidaknya selama 3 hari setelah pekerjaan konsultasi. Dia adalah konsultan topnya, dan terlepas dari betapa baiknya dia menjalankan bisnis, dia bisa melihat kerugian yang ditimbulkannya. Dia trauma oleh sesuatu dan itu adalah sesuatu yang bahkan 2 tahun terapi tidak dapat menyembuhkannya. Saat ini, dia hanya bisa berharap dan berdoa agar dia mengatasi ketakutannya atau kemampuannya benar-benar sia-sia. Farontan tidak keberatan dia pergi kali ini, tapi itu tidak berarti dia akan tinggal di sini. Selama makan, dia telah menghubungi Yofrantan untuk menghadiri diskusi di tempatnya. "Kakek, maaf, sepertinya saya juga harus undur diri. Ada kepentingan yang harus dilakukan." Faron meminta izin kepada Mulia Rahman. Mulia Rahman bersandar di kursi kulitnya saat dia melihat Farontan siap mengejar cucunya. Dia paham betul apa yang akan dilakukan Faron. 3 menit kemudian, setelah kepergian Livia yang dibarengi dengan Farontan, pria lain masuk ke ruangan, wajahnya memancarkan pesona main-main. Tidak seperti Farontan yang ekspresinya selamanya kutub dan berbatu, Yofran selalu memiliki senyum nakal di wajahnya yang menyembunyikan semua dosa yang telah dilakukannya. "Penatua Rahman, saya harap saya tidak membuat Anda menunggu lama." Yofrantan duduk di atas meja tetapi berhenti ketika dia mencium sesuatu yang aneh. "Apakah kalian punya kerang atau udang untuk makan siang?" Terlepas dari tubuhnya yang tinggi dan ramping. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.